Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Gimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan kabarnya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, untuk kali ini saya akan berbicara tentang visi dan misi. Mengapa saya menyampaikan hal ini, visi dan misi? Karena mungkin banyak sekali sahabat-sahabat yang ingin membuat suatu lembaga, membuat suatu usaha. Hal tersebut sahabatku perlu adanya visi dan misi. Mengapa perlu ada visi dan misi? Karena visi dan misi itu merupakan suatu langkah arah kita untuk ingin tercapainya suatu cita-cita dan harapan yang akan datang. Untuk lebih memperjelas apa itu visi, visi itu merupakan kalau kita ambil dari KBBI ini suatu pengamatan, sahabat. Pengamatan, penglihatan, kemampuan untuk merasakan yang tidak tampak. Artinya ini kita mempunyai harapan-harapan, cita-cita. Jadi di sini ini visi ini sebagai cita-cita, harapan, nilai yang ingin dicapai, nilai yang ingin dicapai. Dan visi ini sahabat termasuk juga dalam impian itu sahabat. Jadi kita ini ingin melakukan sesuatu, ingin membuat sesuatu, tentu itu wajib kita membuat suatu visi. Karena visi itu adalah landasan kita untuk menuju sesuatu yang ingin kita harapkan keberhasilannya, baik cita-cita, harapan, tujuan kita ingin dicapai. Tentu kita harus mempunyai landasannya. Landasannya sebagai kita yang ingin mendirikan suatu lembaga, mendirikan suatu usaha, tentu adalah visi. Kalau kita tidak punya visi, arah kita, landasan kita tidak ada. Artinya kita ini tidak fokus apa yang kita harapkan, yang kita ingin. Karena kalau tidak bervisi, saya analogikan, libatkan kita jalan itu banyak belok-beloknya. Kalau kita tidak punya visi, ada belokan sedikit aja kita terbawa belok, padahal tujuan kita harusnya lurus. Kemudian saya analogikan lagi, kalau kita ingin menuju sesuatu, ada halangan sedikit saja, kita ini sudah selesai. Karena apa? Karena dianggap ini sudah tidak berhasil. Tapi dengan memilikinya visi kita akan bagaimanapun kita harus selesaikan, harus sampai pada tujuan. Karena apa? Kita udah punya landasannya, yang diharapkannya apa. Misalkan kita ingin membuat suatu usaha di bidang apa sajalah, yang kita misalkan kita akan menjadi seorang yang berbisnis atau apa ya, bukan berbisnis. Kalau berbisnis boleh, misalnya gini, kita akan berbisnis salah satu produk, misalnya kita ini dari bahan umbi-umbian misalnya gitu kan, menjadi produk yang unggul, berkualitas nasional dan internasional. Itu sih udah cukup, itu aja. Jadi singkat saja, produk yang berkualitas nasional dan internasional. Itu kalau produknya, udah singkat saja. Atau kalau kita menjadi lembaga pendidikan misalnya, menjadi lembaga
yang dipercaya masyarakat dalam membentuk akhlakul karimah. Itu saja, singkat-singkat saja. Jadi ada batasannya, ada syarat-syaratnya. Tidak boleh pernyataan-pernyataan panjang kalau dalam visi. Begitu sahabat. Jadi ada syarat atau kalimatnya. Jadi tidak dibuat misalnya inginnya seperti sekarang, keberhasilan sekarang, bukan, yang akan datang, karena ini masa depan yang dipikirkannya. Kalau visi ini memikirkannya masa depan, bukan saat ini, gitu sahabat. Jadi kalau visi, sekali lagi, bukan yang dipikirnya saat ini, tapi masa yang akan datang kalau visi, gitu ya. Oke, sekarang kita ke misi. Misi itu apa sih? Misi itu lebih ke langkah-langkah sahabat, langkah-langkah atau strategi atau ke metode. Langkah-langkah, strategi, metode untuk apa? Untuk mencapai visi ini, gitu. Jadi makanya kita akan, visi sudah dibuat, misi ini menjabarkan, merangkai, melakukan suatu langkah-langkah untuk menghasilkan visi ini. Jadi visi sudah dibentuk, maka misi-misinya diuraikan dengan pernyataan-pernyataan. Seperti misalnya kita membentuk generasi muda atau membentuk lulusan sekolah yang hafal Al-Quran, melakukan setiap hari membaca Al-Quran 1 juz misalnya gitu. Jadi ada langkah-langkahnya untuk menuju ke akhlakul karimah misalkan gitu. Ini misalnya visi kita akhlakul karimah. Jadi ini dibentuknya, di strateginya di sini, di misi-misi, gitu sahabat. Jadi bukan impian itu bukan di misi, impian itu adanya di visi, gitu sahabat, gitu ya. Jadi pernyataan yang akan kita upayakan lah, pernyataan yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan untuk mencapai visi kita. Jadi langkah-langkahnya, strategi-strateginya, metodenya itu dalam visi, gitu sahabat. Sekarang saya akan membedakan visi dan misi. Bedanya gimana? Kalau visi itu tujuan masa depan. Nanti saya tulis aja ya sahabat, biar lebih jelas gitu ya. Ini perbedaan visi dan misi itu gimana ya? Mungkin saya tulisnya bukan seperti ini, biar perbedaannya gini aja ya, visi ini misi gitu ya. Oke, kalau visi itu tujuan masa depan, cita-cita yang diinginkan ya, cita-cita, impian, terus masa depan. Tuh. Jadi cita, impian, masa depan itu ditaruhnya di visi, tapi bukan secara pernyataan-pernyataan panjang, pendek-pendek saja. Kalau ini langkah-langkahnya untuk mencapai cita-cita impian itu apa gitu. Langkah-langkah strateginya bagaimana? Itu visi, gitu sahabat. Terus kalau ini gambaran besar kalau visi. Kalau misi gimana? Menjabarkan yang akan dilakukan. Jadi ini menjabarkan yang akan dilakukan gitu sahabat. Jadi itu
visi seperti contoh ini cita-cita impian itu ditempatkan di visi. Terus langkah-langkah untuk mencapai cita-cita ini bagaimana, strateginya bagaimana gitu. Jadi dalam bentuk pernyataan-pernyataan ini, misalnya membentuk, menjadikan, itu kata-katanya menjadikan, membentuk, melalui gitu. Ini bahasa-bahasa misi. Kemudian satu lagi sahabat, kalau visi ini jangka panjang. Jangka panjang ini saya sedikit saja, mungkin 3 aja ya. Itu ini segera dilakukan, lakukan gitu, atau actionnya lah, ini actionnya. Jadi actionnya, melakukannya. Kalau di misi, kalau ini kan masih pemikiran jangka panjang, nanti kalau di sini tuh dilakukan segera mungkin, secepat mungkin, secepatnya gitu. Itu sahabat. Jadi kalau terus satu lagi lah, ini secara umum, sifatnya secara umum. Kalau misi khusus, secara khusus, artinya ingin tujuan yang diharapkan lebih khusus gitu, lebih khusus, lebih detail gitu ya sahabat. Dan di saat ini gitu. Oke, saya simpulkan atau saya ulangi sebelum saya simpulkan. Kalau visi ini kita perbedaannya, visi itu isinya tentang cita-cita, impian, masa yang akan datang. Kalau misi itu langkah-langkahnya bagaimana untuk mewujudkan cita-cita ini. Terus kalau visi isinya tentang gambaran besar. Tapi kalau ini menjabarkan gambarannya itu seperti apa yang ingin terwujud agar gambaran besar ini tercapai. Terus kalau visi sifatnya itu jangka panjang, kalau misi segera, saat ini yang harus segera dilakukan. Terus sifat visi itu secara umum, gambaran secara umum, tapi kalau ini misi itu secara khusus karena ingin segera dilakukan gitu sahabat. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan gambaran kepada sahabat semua yang ingin membuat suatu usaha, membuat suatu lembaga, harus didahulukan visi dan misinya. Visinya apa, misinya apa, supaya kita akan tidak ada yang membingungkan karena sudah punya pondasi, punya landasan. Kalau sudah punya visi, artinya kita akan menuju sesuatu kesuksesan apapun yang ingin dicapai apapun harus dari visi kita. Misi itu adalah langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Gitu sahabat ya. Saya juga ini sebagai tambahan juga, misalnya ingin membangun rumah tangga jangan lupa harus ada visinya sahabat, misinya, supaya kita misalnya ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, visinya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, misinya ya dilakukan bagaimana tuh supaya menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddah, menjadi keluarga yang warohmah gitu. Itu misinya dilakukan dari perlakuan tiap harinya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ini visi dan misi, biar mungkin sudah banyak yang sudah menyampaikan tentang visi dan misi, tapi tidak ada salahnya saya juga berbicara di sini agar pemahaman tentang visi dan misi lebih kita pahami dan juga sangat bermanfaat sahabat. Kalau kita ingin membuat sesuatu apapun harus membentuk visi dan misi. Mudah-mudahan manfaat terutama untuk diri saya sendiri dan untuk sahabat semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan baik lahir maupun batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.